Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga diberi kesehatan selalu ya. Terima kasih sudah hadir, menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen dari mana asal kamu agar aku semangat membuat ceritanya. Mari lanjut ke ceritanya. Kisah kali ini akan menceritakan tentang kebahagiaan yang dibangun di atas pasir kebohongan dan sepasang mata naif yang tak sadar sedang diawasi. Apa yang lebih menyakitkan dari pengkhianatan? Siapapun yang bilang mengandung itu, mudah pasti belum pernah bertemu dengan Nadia. Perutnya sudah seperti balon yang siap pecah, besar dan berat. Bergerak sedikit saja rasanya, seluruh sendi berteriak minta istirahat. Tapi di balik semua ketidaknyamanan itu, ada satu hal yang membuat Nadia tetap tegak berdiri. Penantian. Penantian akan kelahiran anak pertamanya. Nadia duduk di sofa ruang tamu, sebuah rumah yang mereka beli dengan uang muka dari hasil tabungan 3 tahun dan cicilan yang menjerat sampai 15 tahun ke depan. Di tangannya, sepasang sepatu bayi rajutan berwarna krem. Ukurannya mungil sekali. Nyaris tak terlihat. Ia tersenyum, membayangkan kaki kecil itu akan menapak di lantai rumah ini, membawa suara-suara baru yang memecah keheningan. Capek sayang, suara berat itu. Suara Ryan, suaminya. Ryan muncul dari dapur, membawa segelas susu hangat dan sepiring biskuit gandum. Wajahnya tampan, selalu terlihat rapi, meski hanya mengenakan kaos rumahan. Sejak kehamilan Nadia memasuki trimester ketiga, Ryan berubah menjadi suami paling ideal di muka bumi. Perhatiannya tak putus-putus, seolah dia takut Nadia akan patah jika disentuh terlalu keras. Ryan meletakkan nampan di meja, lalu duduk di samping Nadia, mendekat dan mengusap lembut tonjolan besar di perut istrinya. Sentuhannya selalu menenangkan. Sedikit, tapi lebih banyak tidak sabarnya, jawab Nadia, menyeruput susunya perlahan. Kamu akhir-akhir ini kok kayak nggak pernah istirahat yang? Pulang kerja langsung urus aku. Ini kan tugas suami. Kamu itu lagi jadi ratu di rumah ini. Semua harus nyaman. Lagian, aku nggak mau lewatkan momen-momen ini. Sebentar lagi kan kita bertiga, ujar Ryan, mencium kening Nadia dengan rasa sayang yang terasa begitu tulus. Memang, Ryan selalu ada saat kontrol kandungan, saat Nadia mendadak ingin makan martabak tengah malam, bahkan saat ia hanya ingin ditemani menonton film yang tidak jelas alur ceritanya. Kehadiran Ryan membuat semua kekhawatiran menjelang persalinan sirna. Nadia merasa aman, sepenuhnya dilindungi. Kebahagiaan mereka saat ini terasa penuh, seperti gelas yang tumpah ruah oleh air, tepat 2 minggu menjelang taksiran persalinan. Nadia dibawa Ryan ke rumah sakit untuk sesi edukasi dan pengecekan akhir. Di sana, mereka diperkenalkan dengan seorang suster yang ditugaskan mendampingi Nadia hingga hari-hari, Suster Dira. Dira adalah definisi sempurna dari seorang tenaga medis. Wajahnya teduh, suaranya lembut, dan senyumnya seperti matahari pagi hangat dan menenangkan. Selamat datang, Bu Nadia. Saya Dira. Saya yang akan bantu mendampingi dan memastikan persalinan ibu berjalan lancar. Ya, sapa Dira dengan nada yang menyejukkan hati. Saat sesi konsultasi, Dira menjelaskan setiap detail proses persalinan dengan sabar. Ia tidak menggunakan bahasa medis yang rumit, melainkan analogi sederhana yang mudah dicerna. Ketika Nadia mulai terlihat tegang dan bertanya tentang risiko ini itu, Dira memegang tangan Nadia sebentar. Jangan khawatir, Bu. Semua rasa sakit itu hanyalah jalan bertemu dengan kebahagiaan terbesar ibu. Tugas kami di sini adalah meringankan setiap langkahnya. Ibu fokus saja dengan tarik napas. Sisanya, serahkan pada kami, kata Dira, penuh empati.
Kehadiran Dira seperti menemukan pelabuhan terakhir sebelum badai. Nadia langsung merasa cocok. Di tengah persiapan persalinan yang serba menegangkan, Dira selalu memberi dukungan penuh. Ia mengirimkan pesan singkat, berisi tips pernapasan, memastikan Nadia sudah rutin melakukan jalan santai, bahkan mengingatkan Rian untuk memijat punggung istrinya setiap malam. Suster Dira itu luar biasa. Ya, aku jadi nggak terlalu takut. Dia ramah banget, sabar, dan kayaknya sangat peduli. Bisik Nadia pada Rian saat mereka dalam perjalanan pulang. Rian tersenyum, tetapi matanya tetap fokus ke jalan. Ya, bagus kalau kamu nyaman. Itu penting. Jadi, kamu harus lebih semangat lagi ya menghadapi persalinan ini, jawab Rian. Masa-masa ini terasa seperti puncak kebahagiaan. Nadia memiliki suami yang perhatian, suster yang sangat membantu, dan sebentar lagi seorang anak akan melengkapi keluarga kecilnya. Segalanya terasa sempurna, seolah tak ada celah untuk masalah. Nadia merasa bersemangat dan siap menghadapi persalinan. Didukung penuh oleh dua sosok terdekatnya saat ini, Rian dan Suster Dira. Ia tak pernah menyangka, di balik tirai putih rumah sakit dan senyum manis yang menenangkan, ada sebuah rahasia besar yang siap meruntuhkan seluruh dunia kecil yang telah ia bangun. Sebuah rahasia yang melibatkan perselingkuhan, pengkhianatan, dan ambisi yang tak pernah ia bayangkan. Semua kesempurnaan ini ternyata hanyalah permulaan dari sebuah sandiwara yang menyakitkan. Kebahagiaan itu, kata orang bijak, seringkali seperti kabut di pagi hari terlihat indah, tapi mudah lenyap oleh terik matahari pertama. Bagi Nadia, kabut itu mulai menipis perlahan, digantikan oleh karikil-karikil kecil, kecurigaan yang terasa mengganggu. Seminggu setelah perkenalan dengan Suster Dira, suasana rumah terasa berubah. Tidak ada lagi kehangatan penuh yang melingkupi. Rian masih bersikap manis, masih membawakan susu hangat, masih mengusap perut buncit Nadia. Tapi ada yang hilang. Fokusnya, Nadia mulai menyadari perubahan perilaku suaminya. Rian menjadi sering gelisah. Gelisahnya bukan gelisah seorang calon ayah yang gugup, melainkan gelisah seorang pria yang sedang menyembunyikan sesuatu yang berat. Contohnya, saat mereka sedang makan malam, ponsel Rian yang biasanya tergeletak santai di samping piring, kini selalu berada di saku celananya. Atau lebih parah, selalu dibawa ke kamar mandi. Bahkan saat ponsel itu berdering, Rian akan buru-buru meraihnya, melihat layar sekilas dengan ekspresi tegang. Lalu buru-buru mematikan suaranya, membiarkan panggilan itu mati begitu saja. Kenapa nggak diangkat, Yang? Tanya Nadia suatu malam. Matanya memandang tajam ke arah saku celana Rian. Rian, yang biasanya tenang, langsung terlihat kaku. Oh, ini paling dari kantor, soal proyek baru. Nggak penting. Nggak penting, aku nggak mau diganggu kalau lagi sama kamu. Jawabnya, nadanya terdengar terburu-buru dan sedikit tinggi. Jawaban itu memang masuk akal di permukaan, tapi ekspresi wajah Rian tidak. Ada keringat tipis di pelipisnya. Nadia mengenal Rian lebih dari 10 tahun. Ia tahu betul kapan suaminya berbohong, atau setidaknya menyembunyikan separuh kebenaran. Ketegangan itu semakin terasa saat Nadia mengajukan pertanyaan sederhana. Misalnya, tadi di kantor, meetingnya lancar Yang? Alih-alih menjawab santai seperti biasa, Rian akan menghindari tatapan matanya, memberi jawaban super singkat, dan langsung mengalihkan topik pembicaraan. Ia seperti sedang melewati ranjau, takut salah injak, perasaan tidak nyaman. Nadia juga mulai merayap ke arah lain. Suster Dira. Sejak diperkenalkan, Dira memang sangat perhatian. Awalnya, Nadia menganggap itu profesionalitas murni, tapi belakangan, Nadia merasa perhatian Dira terhadap Rian terlihat berlebihan. Di rumah sakit, saat kontrol rutin, Dira selalu menyambut mereka dengan senyum yang terlalu lebar dan tatapan yang terlalu lama ke arah Rian.
Ada beberapa momen singkat yang membuat Nadia merasa seperti orang ketiga di ruangan itu. Suatu kali, Rian sedang berdiri menunggu hasil lab. Dira menghampirinya, bukan untuk membicarakan kondisi Nadia, melainkan untuk hal lain. Nadia, yang pura-pura mengurus dompet, mendengar samar-samar. "Kamu harus hati-hati ya, jangan sampai ketahuan," bisik Dira. Nadanya rendah, tapi terdengar mendesak. Rian langsung melirik ke arah Nadia. Wajahnya pucat. "Aku tahu, kamu juga jangan terlalu sering menghubungiku di luar jam kerja," balas Rian. Suaranya dipaksa pelan. Percakapan itu hanya berlangsung kurang dari 10 detik, tapi cukup menancapkan paku di hati Nadia. Setelah itu, Dira berbalik, kembali menunjukkan senyum profesionalnya pada Nadia, seolah tidak terjadi apa-apa. "Ibu, semuanya baik-baik saja, janinnya sehat. Bapak Rian, jangan lupa ya, pastikan ibu minum vitamin tepat waktu," ujar Dira. Kata-katanya terdengar seperti sebuah sandiwara yang dipaksakan. Nadia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa mereka mungkin membicarakan masalah pekerjaan Rian, atau bahkan kejutan untuknya. Tapi bisikan "jangan sampai ketahuan" itu terus terngiang, berputar-putar seperti lirik lagu yang mengganggu. Rian semakin sering bekerja lembur. Alasannya selalu sama. Proyek besar, klien penting, harus segera diselesaikan sebelum cuti melahirkan Nadia. Namun, Nadia yang kini punya banyak waktu luang, mulai mencari petunjuk samar. Ia tak ingin menuduh tanpa bukti. Suatu sore, saat Rian tertidur lelap setelah pulang larut malam, Nadia memberanikan diri. Ia tahu Rian akan marah besar. Tapi rasa penasaran dan takut dikhianati jauh lebih kuat. Ia mengambil ponsel Rian yang tergeletak di nakas. Ponsel itu terkunci. Nadia mencoba tanggal ulang tahunnya. Salah. Tanggal ulang tahun Rian. Salah. Tanggal pernikahan mereka. Salah. Rian sudah mengganti semua kata sandi yang mudah ditebak. Jantung Nadia berdebar kencang. Perpaduan antara rasa bersalah mengintip dan ketakutan akan apa yang akan ia temukan. Ia meletakkan ponsel itu kembali. Merasa gagal. Namun, saat Rian berbalik, di sela-sela lipatan dompetnya yang terbuka, Nadia melihat sesuatu. Bukan foto, bukan dokumen, melainkan selembar nota pembelian dari sebuah toko perhiasan ternama yang terletak di ujung kota, jauh dari rumah mereka. Tanggalnya 3 hari yang lalu. Jenis barangnya cincin wanita dengan ukiran inisial D. Nadia terdiam. Tangan yang memegang nota itu gemetar. Siapa D? Tentu saja, pikiran Nadia langsung tertuju pada satu nama. Dira. Ia menekan kembali ingatannya. Nadia tidak menerima perhiasan apapun dari Rian belakangan ini. Bahkan, Rian melupakan hari jadi mereka bulan lalu karena alasan terlalu sibuk. Jadi, untuk siapa cincin berinisial D ini? Dibeli dengan tergesa-gesa. Nota itu, yang seharusnya hanya selembar kertas biasa, terasa seperti palu godam yang memukul langsung ke ulu hati Nadia. Ia belum memiliki bukti pasti. Belum ada foto Rian dan Dira berdua. Belum ada pesan mesra. Tapi, potenggen-potenggen ini kegelisahan Rian. Bisikan Dira dan nota pembelian cincin mulai membentuk pola yang menakutkan. Pola pengkhianatan yang melibatkan suaminya dan suster yang paling ia percayai. Nadia menyimpan nota itu di bawah bantalnya. Malam itu, ia tidur dengan mata terbuka, memandang Rian yang terlelap pulas di sebelahnya. Wajah Rian terlihat damai. Tapi di mata Nadia, wajah itu kini dipenuhi bayang-bayang kebohongan. Nadia yang tadinya naif dan penuh harap, kini berganti menjadi wanita yang waspada, berusaha merangkai puzzle sebelum kebahagiaannya hancur berkeping-keping. Ia harus menunggu, harus lebih hati-hati. Momen persalinan semakin dekat,
Dan ia tahu, persalinan ini bukan hanya tentang melahirkan anaknya, tapi juga tentang melahirkan kebenaran. Malam itu datang tanpa peringatan. Persis seperti yang sering dikatakan dokter, rasa sakit itu, yang tadinya hanya seperti kram ringan, tiba-tiba memuncak, menjadi gelombang yang menghantam. Nadia terbangun. Napasnya tersengal. Rian, sudah waktunya. Rian langsung meloncat dari tempat tidur. Wajahnya panik, tapi ia berusaha menguasai diri. Semua rencana yang sudah mereka susun selama 9 bulan terasa buyar seketika. Rian memang sempat terlihat gelisah belakangan ini, tapi malam itu, ia kembali menjadi suami siaga yang Nadia butuhkan. Ia dengan cepat menyiapkan tas, membantu Nadia turun dari tempat tidur, dan membawanya ke mobil. Setibanya di rumah sakit, semuanya bergerak cepat. Nadia dimasukkan ke ruang persalinan, dan tak lama kemudian, Suster Dira sudah berada di sampingnya. Kehadiran Dira terasa seperti oasis di tengah gurun rasa sakit. Ia segera mengambil alih kendali, bukan hanya secara medis, tapi juga emosional. Rian berdiri di sisi ranjang, memegang erat tangan Nadia. Namun tatapan Nadia lebih sering tertuju pada Dira. Tarik napas, Bu Nadia. Bagus, ingat pelajaran kita. Ambil energi sakit itu, lalu buang perlahan. Ibu kuat. Ayo, Dira berbisik lembut. Suaranya tenang, penuh keyakinan. Persalinan itu sulit, kontraksi datang dan pergi seperti ombak badai. Nadia meremas tangan Rian hingga buku-buku jarinya memutih. Dan sesekali, ia mencari tangan Dira. Dira tidak hanya memberi instruksi teknis, tapi juga melakukan sentehan-sentehan yang menenangkan. Mengusap kening Nadia yang basah oleh keringat, membisikkan kata-kata semangat, bahkan menceritakan anekdot lucu tentang calon ibu lain untuk mengalihkan perhatian Nadia dari rasa sakit yang luar biasa. Dira sangat membantu, bahkan lebih dari yang Nadia bayangkan. Ia bekerja lebih dari sekadar perawat. Ia adalah seorang cheerleader, terapis, dan sahabat yang tiba-tiba hadir di momen paling kritis dalam hidup Nadia. Di tengah proses yang menyakitkan itu, ada satu momen hening di antara kontraksi. Nadia memandang wajah Dira. Wajah yang tadinya ia curigai karena inisial di nota perhiasan, kini terlihat begitu tulus dan penuh perhatian. Air mata Nadia menetes, bukan karena rasa sakit, tapi karena keharuan. Suster Dira, terima kasih, bisik Nadia. Suaranya serak. Dira tersenyum. Senyumnya kali ini bukan senyum profesional yang dingin, melainkan senyum kehangatan mendalam. Sama-sama, Bu. Saya bangga sekali melihat Ibu sekuat ini. Percayalah, sebentar lagi Ibu akan bertemu malaikat kecil Ibu. Semua rasa sakit ini akan terbayar lunas, jawab Dira. Suaranya bergetar karena emosi. Pada saat itu, ikatan emosional yang kuat terbentuk. Kecurigaan Nadia terhadap Dira lenyap seketika, tertutup oleh rasa terima kasih dan kepercayaan penuh. Bagaimana mungkin wanita sebaik ini yang membantunya melewati ambang batas antara hidup dan mati adalah orang yang hendak menghancurkan rumah tangganya? Itu mustahil. Nadia memutuskan bahwa ia pasti salah tentang nota cincin berinisial D itu. Itu pasti hanya kebetulan. Namun, drama tidak pernah berhenti di tengah kebahagiaan. Bayi mereka lahir. Tangisan pertama yang nyaring, suara paling merdu yang pernah didengar Nadia. Rian menangis haru, mencium kening Nadia berkali-kali. Dira membersihkan dan memakaikan popok pada bayi mungil itu dengan cekatan dan penuh kasih sayang, seolah ia adalah ibu baptisnya. Setelah semuanya selesai dan Nadia dipindahkan ke kamar perawatan, Rian pamit sebentar untuk mengurus administrasi dan mengabari keluarga. Nadia, yang kelelahan namun diliputi euforia, terlelap sejenak. Saat ia terbangun beberapa jam kemudian,
lampu kamar sudah diredupkan. Nadia melihat Rian berdiri di dekat jendela, membelakangi kamar, sedang berbicara di telepon dengan suara sangat pelan. Nadia mengabaikannya, mengira Rian sedang berbicara dengan keluarga besarnya. Beberapa menit kemudian, pintu kamar diketuk pelan. Dira masuk, membawa sekeranjang bunga dan sebuah kartu ucapan. "Selamat ya, Bu Nadia. Selamat datang di dunia, nak," ujar Dira, meletakkan keranjang bunga di nakas. Dira kemudian berjalan menghampiri Rian yang masih berdiri di jendela. Nadia, yang kini sudah sepenuhnya sadar, mendapati dirinya kembali waspada. Rian buru-buru mematikan ponselnya. "Aku sudah bilang, jangan sekarang," desis Rian. Nada suaranya tegas dan dingin, seolah ia lupa ada Nadia di ranjang. Dira mendongak, matanya bertemu dengan mata Rian. Nadia melihat sekilas ekspresi terluka di wajah Dira, tapi itu segera tergantikan oleh pandangan yang penuh makna, seolah-olah ada kode rahasia di antara mereka. "Aku hanya khawatir kamu terlalu tegang, Rian. Aku hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja," balas Dira. Suaranya kini kembali pelan dan penuh perhatian. Tapi di telinga Nadia, suara itu terdengar aneh. Ia menggunakan nama Rian, bukan Pak Rian, seperti yang seharusnya. Dan kekhawatiran itu terasa terlalu personal untuk sebatas perawat dan suami pasien. Rian memejamkan mata sebentar, lalu menghela napas panjang. "Yah, semua baik-baik saja. Dia sudah lahir. Bagian tersulit sudah lewat. Sekarang, kamu fokus saja dengan tugasmu. Jangan cari aku lagi. Setidaknya, sampai kamu keluar dari sini," katanya. Ada penekanan aneh pada kata "kamu" dan "sini". Nadia pura-pura memejamkan mata, membiarkan percakapan itu mengalir. Ia terkejut dengan keakraban, ketegangan, dan nada perintah Rian. Dira mengangguk, lalu berbalik menghampiri ranjang Nadia. "Ibu Nadia sudah bangun. Istirahat ya, Bu. Jangan pikirkan apa-apa. Biar Bapak Rian yang mengurus sisanya," katanya, kembali ke mode profesional Suster Dira. "Tentu, Suster. Sekali lagi, terima kasih banyak," jawab Nadia. Suaranya dibuat selemah mungkin. Ketika Dira meninggalkan kamar, ia sempat melirik Rian sekali lagi. Tatapan itu, bagi Nadia, bukan tatapan seorang bawahan kepada atasan atau perawat kepada suami pasien. Itu adalah tatapan seorang wanita yang sedang menuntut pengakuan dari seorang pria yang dicintainya. Kecurigaan baru ini terasa lebih tajam daripada yang sebelumnya. Dira baru saja menyelamatkan hidup Nadia, membantunya melahirkan. Tapi mengapa ada percakapan penuh rahasia dan ketegangan seperti itu di kamarnya? Nadia memeluk bayinya yang terlelap. Momen bahagia yang baru saja ia rasakan kini ternodai lagi. Ia telah menaruh kepercayaan penuh pada Dira, hanya untuk kembali dihantam oleh keraguan baru tentang hubungannya dengan Rian. Dinding kebahagiaannya sudah retak, dan Nadia tahu ia harus segera mencari tahu apa yang tersembunyi di balik persalinan yang mengharukan ini. Ia harus menemukan bukti yang membuat Rian dan Dira terdiam, sebelum kebohongan mereka menelan dirinya bulat-bulat. Euforia kelahiran sudah mereda, digantikan oleh rutinitas lelah merawat bayi baru lahir. Nadia menghabiskan hari-harinya di kamar perawatan, mencoba menyeimbangkan menyusui, tidur sebentar, dan rasa syukur. Namun, di balik semua kelelahan itu, pikiran Nadia terusik. Percakapan singkat antara Rian dan Suster Dira di jendela kamar malam sebelumnya terus berputar di kepalanya. "Jangan cari aku lagi, setidaknya sampai kamu keluar dari sini." Kalimat Rian itu mengandung arti yang lebih dalam dari sekadar masalah pekerjaan. Nadia melihat Rian yang tertidur pulas di sofa rumah sakit. Sejak bayi mereka lahir, Rian memang menjadi lebih lembut, lebih terlibat, seolah ia sedang menebus sesuatu. Tapi di saat yang sama, ia juga terlihat lebih waspada, seperti menyimpan bom waktu di saku bajunya.
Saat pagi menjelang, Suster Dira masuk untuk melakukan pemeriksaan rutin pada Nadia dan bayinya. Kali ini, Dira hanya ditemani oleh suster jaga lain, dan Rian sudah pergi sebentar untuk membeli sarapan. Nadia memperhatikan Dira saat ia dengan telaten mengecek jahitan dan kondisi bayi. Dira terlihat sempurna, ramah, dan sangat profesional. Semua kecurigaan Nadia terasa konyol dan jahat. Mungkin ia hanya kelelahan poske persalinan. Bu Nadia, jahitannya bagus, cepat pulih. Ya, Bapak Ryan sangat perhatian loh. Ibu beruntung punya suami seperti dia, ucap Dira, memberikan senyum penuh dukungan. Terima kasih, suster, jawab Nadia datar. Pandangannya tak lepas dari wajah Dira. Ia mencoba mencari jejak rahasia, tapi yang ia temukan hanya ketenangan. Namun, saat Dira sedang membungkuk untuk mengambil catatan medis di tasnya yang tergeletak di meja samping, kesempatan itu datang. Secarik kartu identitas kecil terjatuh dari tas Dira. Terselip di antara buku catatan dan pulpen, kartu itu jatuh tepat di kolong ranjang Nadia. Dira tidak menyadarinya, karena ia segera berpamitan setelah selesai mencatat. Setelah Dira keluar, Nadia segera meraih kartu itu. Itu bukan kartu identitas perawat resmi rumah sakit. Itu adalah kartu keluarga kakak. Jantung Nadia serasa berhenti berdetak. Ia menarik napas dalam. Takut Rian akan terbangun. Dengan tangan gemetar, ia membuka lipatan kartu keluarga itu. Kepala keluarga, Rian Sanjaya. Nama istri, Nadia Pramesti. Hingga di kolom bawahnya, di daftar nama anggota keluarga, terdapat satu nama yang membuat darah Nadia langsung beku. Nama anggota keluarga, Dira Amanda. Status dalam keluarga, istri kedua. Dunia Nadia langsung runtuh. Kartu keluarga itu terasa dingin dan berat di tangannya. Ia melihat namanya di sana, disusul nama Rian sebagai kepala keluarga. Dan kemudian, nama Dira Amanda Suster Dira yang baru saja membantunya melahirkan anaknya tercantum resmi sebagai istri kedua. Nadia menelan ludah. Tenggorokannya tercekat. Semua teka-teki. Kegelisahan Rian. Bisikan Dira. Nota perhiasan berinisial D yang ia temukan di dompet Rian semuanya kini membentuk gambar yang mengerikan. Suster yang ia percayai, yang ia anggap malaikat penolong di masa-masa paling rentan, ternyata adalah istri rahasia suaminya. Pengkhianatan ini terasa 2 kali lipat, lebih menyakitkan. Ia dikhianati oleh Rian, suaminya yang selama ini terlihat begitu peduli dan mencintai, yang menjaganya selama kehamilan sambil menyembunyikan pernikahan kedua. Rian telah membangun kebahagiaan mereka di atas fondasi kebohongan yang rapuh, dan ia dikhianati oleh Suster Dira, wanita yang memanfaatkan profesinya untuk mendekati dan masuk ke lingkaran kehidupannya. Wanita yang bersikap ramah, sabar, dan penuh dukungan hanya untuk memainkan peran dalam sandiwara Rian. Dira tidak hanya menjadi perusak, tapi juga seorang pembohong ulung yang berhasil menipu Nadia saat Nadia paling membutuhkan bantuannya. Nadia memeluk bayinya. Air mata mulai mengalir deras, membasahi pipi sang buah hati. Bayi ini lahir dari cinta yang ia yakini murni, tapi ternyata diiringi pengkhianatan yang busuk. Konflik internal Nadia memuncak. Ia merasakan amarah yang membakar, membayangkan bagaimana Rian dan Dira pasti tertawa diam-diam di belakangnya, melihat betapa naifnya ia. Amarah itu diikuti oleh kesedihan yang tak tertahankan. Rasa sakit karena kehilangan cinta dan kepercayaan, lalu datang kebingungan. Harus berbuat apa? Apakah ia harus berteriak sekarang juga? Membangunkan Rian dan mengusir Dira dari kamar ini? Atau ia harus tetap diam, pura-pura tidak tahu, dan mengumpulkan lebih banyak bukti? Berteriak sekarang akan membuat segalanya kacau, apalagi ia baru saja melahirkan. Tapi diam berarti membiarkan pengkhianatan ini terus berjalan. Nadia bangkit dari ranjang. Langkahnya terasa berat.
Ia berjalan ke jendela, melihat pemandangan kota yang ramai. Ia merasa sendirian di tengah keramaian itu, seorang wanita yang baru menjadi ibu, tapi harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia tidak mengenal suaminya dan tidak bisa mempercayai siapapun. Kepalanya berdengung. Ini bukan lagi drama kecil, ini adalah pengkhianatan terorganisir. Mereka berdua telah merencanakan ini. Rian yang memastikan Dira menjadi suster pendampingnya, dan Dira yang berpura-pura baik hati untuk mengawasi situasi dan mendekati Rian di bawah hidung Nadia. Nadia kembali ke ranjang, mendekap kartu keluarga itu erat-erat. Ia memutuskan untuk diam, tapi tidak tinggal diam. Ia harus kuat. Ia punya bayi yang harus dilindungi. Nadia tahu, konfrontasi akan segera terjadi, tetapi ia tidak akan membiarkan Rian dan Dira mengendalikan panggung. Nadia, yang tadinya naif, kini telah berubah menjadi seorang wanita yang dingin, bertekad, dan siap membalas pengkhianatan yang paling dekat dengan hatinya. Ia akan menyusun rencana, dan babak selanjutnya adalah babak perhitungan. Kamar perawatan rumah sakit itu terasa dingin dan sempit. Meskipun sinar matahari pagi sudah menyusup dari jendela. Sejak menemukan kartu keluarga kakak itu, Nadia hanya tidur 1 jam. Ia memeluk bayinya, sementara hatinya diisi oleh perhitungan yang dingin. Ia tahu, ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Rasa sakit dan amarah mengalahkan kelelahan pasca persalinan. Saat Rian kembali dari apotek, membawa vitamin, Nadia memutuskan, ini saatnya. Ia meletakkan bayinya yang tertidur di ranjang dengan hati-hati. Rian, panggil Nadia. Suaranya tenang, terlalu tenang, seperti permukaan air sebelum badai. Rian, yang sedang asik menaruh belanjaannya di meja, mendongak. Ya, sayang, mau minta apa lagi? Udah minum vitaminnya? Nadia berjalan mendekat. Tatapannya mengunci mata suaminya. Ia tidak lagi melihat cinta, hanya kepalsuan. Tanpa basa-basi, Nadia mengeluarkan kakak yang terlipat dari saku piyamanya dan melemparkannya ke atas meja. Kakak itu terbuka, menampilkan nama-nama yang seharusnya menjadi lambang kebahagiaan, kini menjadi bukti pengkhianatan. Rian Sanjaya sebagai kepala keluarga, Nadia Pramesti sebagai istri, dan di bawahnya Dira Amanda sebagai istri kedua. Suasana hening seketika. Rian membeku. Wajah tampannya yang selalu tenang kini pucat pasi, seperti semua darahnya ditarik keluar. Apa ini, Rian? Tanya Nadia. Suaranya masih terkontrol, tapi ada getaran bahaya di dalamnya. Rian tidak sanggup mengangkat kepala, hanya menatap dokumen itu. Nadia, aku bisa jelaskan, bisiknya. Suaranya hampir tidak terdengar. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Suster Dira masuk, membawa baki makanan untuk Nadia. Ia berhenti mendadak saat melihat ekspresi Rian yang hancur dan kakak yang tergeletak di meja. Dira langsung mengerti. Oh, sudah ketahuan ya? Ujar Dira dengan nada datar, meletakkan baki itu perlahan. Tidak ada lagi senyum ramah. Tidak ada lagi kepura-puran suster Dira yang baik hati. Kini yang berdiri di sana adalah Dira Amanda, istri kedua yang resmi terdaftar. Nadia berbalik, menatap Dira. Amarahnya memuncak. Kamu, wanita munafik, setelah semua yang kamu lakukan untuk membuatku percaya, kamu berani berdiri di sini, menghancurkan hidupku di saat aku paling rentan. Dira berjalan santai ke sisi Rian, seolah menandakan posisinya. Aku tidak menghancurkan, Nadia. Aku hanya mengambil hakku, dan yang aku lakukan untukmu itu tulus. Aku memang membantumu melahirkan. Aku perawat, tapi di luar itu, aku juga istri Rian. Nadia menghadapi Rian dan Dira, menuntut penjelasan. Kenapa Rian? Kenapa kamu melakukan ini di belakangku, saat aku sedang mengandung anak kita, dan memilih wanita ini, yang bahkan harus menyamar di rumah sakit kita?
teriak Nadia. Air mata mulai tumpah. Namun ia berusaha keras untuk tetap berdiri tegak. Rian akhirnya mendongak. Matanya penuh penyesalan, tapi juga terlihat defensif. Aku menikahi Dira karena ambisi. Nadia, ini semua demi karirku. Ayah Dira, dia adalah pemilik rumah sakit ini. Dia juga punya koneksi politik yang kuat. Untuk mengamankan proyek besar di kantor, aku butuh dukungan itu. Penjelasan Rian terasa seperti pisau berkarat yang menancap perlahan. Terungkap bahwa Rian menikahi Dira diam-diam karena alasan pribadi dan ambisi yang tak pernah Nadia duga. Rian tidak menikah karena cinta kedua, melainkan karena kekuatan dan uang. Aku tidak mencintai Dira. Nadia, aku mencintaimu, tapi aku butuh jalan pintas. Pernikahan ini hanya kontrak, hanya formalitas yang perlu dibuat, dan Dira setuju untuk merahasiakannya demi janjiku untuk membesarkan perusahaannya nanti, kata Rian. Memohon. Dira mendengus sinis. Kontrak, Rian. Jangan bodoh. Aku memang setuju merahasiakannya dari publik. Tapi itu bukan kontrak bisnis. Aku menyukaimu. Dan aku ingin menjadi bagian dari hidupmu. Bukankah kamu yang memintaku untuk menjadi perawatnya? Agar kita bisa lebih dekat. Di bawah hidungnya, Dira kini mengakui perannya. Namun juga menunjukkan sisi manipulatifnya. Ia memandang Nadia dengan tatapan kemenangan. Nadia, aku tidak bohong. Saat aku bilang kamu beruntung punya Rian, dia pria yang luar biasa. Dan dia punya masa depan cerah. Tapi masa depannya harus sejalan dengan masa depanku. Aku tidak memaksa dia menikahiku. Dia yang datang. Dia yang butuh koneksi keluargaku. Ucap Dira. Suaranya kini dingin, menusuk. Dan kamu membiarkan dia melakukan itu? Kamu sengaja mendekatiku. Berpura-pura baik, masuk ke rumah tangga kami? Tanya Nadia, gemetar. Aku harus memastikan dia memilih yang benar. Kamu terlalu naif, Nadia. Kamu tidak bisa memberinya apa yang aku bisa berikan. Kekuatan, lagi pula, kamu baru saja melahirkan. Rumah ini, karir Rian, semuanya akan berubah menjadi milik kami sebentar lagi, ancam Dira. Senyum tipisnya membuat Nadia merasa tidak aman di dalam kamarnya sendiri. Ketegangan memuncak. Kamar itu kini dipenuhi rasa benci dan pengkhianatan. Rian berdiri di antara dua wanita, seorang pengecut yang mencoba membenarkan pengkhianatan terbesarnya dengan alasan ambisi. Dira berdiri tegak, bangga dengan posisinya sebagai pemegang kartu truf. Aku tidak peduli dengan uang ayahmu, Rian. Aku tidak peduli dengan ambisimu. Yang aku peduli adalah kamu menghancurkan janji suci kita. Dan kamu, Dira, kamu pikir kamu menang. Kamu mungkin punya sertifikat pernikahan, tapi kamu tidak punya harga diri, kata Nadia, menarik napas dalam-dalam. Rumah tangga Nadia seakan hancur total di detik itu juga. Nadia tahu, ia tidak bisa lagi tinggal bersama pria yang rela menjual pernikahannya demi karir. Dan ia tidak akan membiarkan dirinya diintimidasi oleh wanita yang telah merancang kehancurannya. Nadia mengambil bayinya, mendekapnya erat. Aku akan pergi. Kalian boleh punya sertifikat itu. Kalian boleh punya uang itu. Dan kalian boleh punya kebohongan itu. Tapi aku punya ini. Dan aku tidak akan membiarkan anakku tumbuh di bawah atap yang dibangun dari pengkhianatan kalian. Keputusan Nadia sudah bulat. Ia tidak akan meminta, tidak akan memohon. Ia hanya akan bertindak. Ini adalah akhir dari kehidupannya yang lama. Dan ia harus segera merencanakan babak barunya. Sebelum Dira dan Rian mencoba menghentikannya. Nadia tidak membuang waktu. Setelah konfrontasi di rumah sakit, ia meminta temannya untuk menjemputnya. Ia tidak mengabari Rian. Juga tidak ingin berurusan lagi dengan Dira. Ia hanya ingin pergi. Tujuannya, sebuah apartemen sewa yang sudah ia siapkan jauh-jauh hari. Sebuah rencana cadangan
yang ia susun sejak menemukan nota perhiasan berinisial D pagi-pagi sekali. Saat Rian sedang panik mencari uang tunai dan Dira sedang mengurus administrasi kepindahan kamar, Nadia sudah bersiap. Ia mendandani anaknya, menggendongnya erat-erat. Di detik-detik terakhir, sebelum ia melangkah keluar dari pintu rumah sakit, Rian jatuh sakit, atau setidaknya terlihat seperti itu. Rian yang baru kembali ke kamar, mendadak memegangi dadanya. Wajahnya yang tegang menjadi kebiruan. Ia tersungkur di lantai kamar. Napasnya tersengal-sengal. "Nadia, tolong, dadaku," desis Ryan. Suaranya lemah. Nadia berhenti di ambang pintu. Koper kecilnya tergeletak. Ia melihat suaminya, pria yang baru saja mengkhianatinya, kini tergeletak tak berdaya. Di satu sisi, ia ingin pergi. Di sisi lain, ia adalah seorang wanita yang tidak tega melihat orang menderita. Apalagi orang itu adalah ayah dari anaknya. Teriakan Nadia memanggil perawat, membuat Dira panik dan berlari masuk. Wajah Dira seketika berubah. Senyum kemenangannya hilang total, digantikan oleh ketakutan yang murni dan histeris. "Rian, ada apa Rian?" Dira berlutut di samping Rian, mengecek denyut nadinya dengan tangan gemetar, jauh dari ketenangan seorang perawat profesional. Ia mulai berteriak meminta tolong dan berupaya memberikan pertolongan pertama saat Dira sibuk menekan dada Rian. Panik, dompetnya terjatuh. Selembar kartu nama yang mencolok terlepas. Nadia, yang kini berdiri mengawasi, melihat kartu nama itu. Kartu nama itu bukan kartu suster rumah sakit. Itu adalah kartu nama sebuah perusahaan kecil. Dan di bagian bawah, ada tulisan kecil yang dicetak rapi. Dira Amanda, manajer pengembangan bisnis, lulusan S2 Marketing. Itu aneh. Suster Dira yang dikenalnya selalu memperkenalkan diri sebagai perawat. Nadia mengambil kartu itu. Matanya menyapu sekeliling. Di meja, tas Dira terbuka. Di dalamnya, Nadia melihat sebuah map yang sangat tebal. Naluri yang sudah diasah oleh pengkhianatan membuatnya bertindak cepat. Sambil pura-pura mencari kunci mobil, Nadia meraih map itu dan membukanya sekilas di balik tubuhnya. Isinya bukan dokumen rumah sakit. Isinya adalah tumpukan foto Ryan, dicetak dalam berbagai momen di kantor, di kafe, bahkan saat Ryan sedang berdiri sendiri di balkon rumah mereka. Di foto-foto itu, ada catatan tulisan tangan kecil. Seperti Ryan sedang meeting dengan klien, atau aku harus lebih sering berada di dekatnya. Tulis besar Dira, yang selama ini bersikeras, dia adalah istri kedua Ryan, yang resmi karena ambisi bisnis. Ternyata berbohong. Nadia melihat kartu keluarga kakak yang ia simpan di saku. Ia kini sadar, kakak itu terasa terlalu baru dan dicetak dengan kualitas yang sedikit mencurigakan. Itu bukan dokumen asli yang dikeluarkan negara. Itu adalah pemalsuan yang rapi. Ternyata, Dira selama ini bukan istri kedua resmi, melainkan wanita yang terobsesi dengan Ryan dan menyamar sebagai istri kedua untuk mendekatinya. Nadia menghubungkan semua kepingan teka-teki itu. Ryan menikahi Dira karena koneksi ayahnya? Mustahil. Karena Dira hanya seorang manajer perusahaan kecil dan bukan anak pemilik rumah sakit. Perkataan Dira tentang ambisi Ryan adalah usahanya untuk memanipulasi Nadia, agar Nadia berpikir pernikahan kedua itu sah dan rela mundur. Kecurigaan Rian dan Dira yang selalu berbisik itu bukan karena mereka takut ketahuan oleh Nadia, tapi karena Rian juga ingin lepas dari Dira yang obsesif. Rian membuka mata sedikit. Ia menatap Nadia. Matanya memohon. Ia tidak lagi melihat cinta, melainkan meminta pertolongan. Nadia, dengan kecerdikan dan keberaniannya, menggunakan kesempatan ini untuk melindungi anaknya dan mengungkap kebenaran, sekaligus membalikkan keadaan melawan Dira. Nadia berbalik, menatap Dira yang sedang panik di samping Rian. Dira berhenti,
Suara Nadia terdengar seperti komandan militer. Rian hanya mengalami serangan panik berat. Dia syok, bukan serangan jantung. Aku sudah memanggil dokter yang tepat. Dan untuk ini, Nadia mengangkat kartu keluarga palsu itu, lalu menunjuk kartu nama manajer Dira. Kamu selesai. Dira berdiri tegak, wajahnya pucat. Apa maksudmu Nadia? Kamu jangan menggadi Eda, karena kamu cemburu. Aku tidak cemburu. Aku sadar kartu keluarga ini palsu. Kamu bukan istri kedua Rian. Kamu adalah wanita yang terobsesi dengan Rian dan memalsukan identitas serta dokumen hanya untuk menyusup ke hidup kami. Bahkan menyamar menjadi suster pendampingku. Nadia bicara tanpa jeda. Setiap kata-katanya menghantam. Nadia mengeluarkan semua bukti yang ia temukan. Mulai dari kartu nama Dira yang asli, hingga tumpukan foto Rian di map yang ia pegang. Rian mungkin pengecut yang menipu aku dengan afernya. Tapi kamu adalah seorang kriminal. Kamu memanfaatkan profesimu, menyusup ke lingkungan rumah sakit ini, dan mengancam Rian dengan kebohongan. Sekarang, semuanya terbuka. Tegas Nadia. Suster jaga dan dokter yang masuk terdiam melihat keributan itu. Nadia segera menjelaskan situasinya. Menunjukkan kartu identitas Dira yang asli dan kartu keluarga palsu. Serta menyatakan bahwa Dira tidak memiliki izin praktik sebagai perawat di rumah sakit itu. Melainkan hanya menyamar. Wajah Dira runtuh. Rian, yang kini mulai pulih dari serangan paniknya, melihat Nadia dengan mata penuh kekaguman, bercampur rasa malu. Dira ditahan oleh pihak rumah sakit dan keamanan. Nadia menatap Ryan yang terbaring lemah. Ia tidak lagi merasakan amarah, hanya kekecewaan yang mendalam. Aku tidak akan tinggal, kata Nadia. Suaranya kini kembali lembut, tapi penuh ketegasan. Kamu harus menghadapi masalahmu sendiri, Rian. Kamu harus menghadapi pengkhianatanmu. Dan kamu harus belajar untuk tidak menjual hidupmu demi ambisi. Nadia mengambil koper dan bayinya. Ia mencium kening Rian untuk terakhir kalinya. Bukan ciuman perpisahan, melainkan ciuman terima kasih atas anak mereka. Dan ciuman penutup babak masa lalu. Cerita ditutup dengan Nadia memulai babak baru hidupnya. Lebih kuat dan waspada, meninggalkan ketegangan masa lalu di belakang. Nadia melangkah keluar dari rumah sakit. Matahari pagi bersinar hangat di wajahnya. Ia tidak lagi terbebani oleh pengkhianatan Rian, juga tidak dihantui oleh manipulasi Dira. Ia telah melewati persalinan ganda, melahirkan seorang anak, dan melahirkan kembali dirinya sendiri sebagai wanita yang kuat. Di jalanan kota yang ramai, Nadia tersenyum pada anaknya. Ia tahu, hidup barunya akan dipenuhi tantangan. Tapi ia tidak takut. Ia telah belajar bahwa tidak semua senyum tulus dan tidak semua dokumen resmi itu benar. Keberaniannya untuk menggali kebenaran dan kecerdasannya untuk membalikan keadaan telah memberinya kemenangan sejati. Ia kini bebas bersama malaikat kecilnya, siap menyongsong masa depan yang cerah dan jujur.